Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Saya akan menjelaskan materi saya tentang dasar-dasar ilmu politik, bab 9, Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Badan Eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh Badan Eksekutif. Di negara-negara demokratis, Badan Eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara, seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri, sipil, dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Sedangkan badan legislatif yang anggotanya sampai 1000 orang lebih. Badan eksekutif yang kecil dapat bertindak cepat dan memberi pimpinan yang tepat serta efektif. Dalam hal ini, ia berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan tepat. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional atau asas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. 1. Administrasi. 2. Legislatif. 3. Keamanan. 4. Yudikatif. Beberapa macam badan eksekutif. Sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Di bawah ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem parlementer. A. Republik Prancis. B. Republik Prancis. C. Inggris. D. India. Di bawah ini beberapa contoh negara yang menerapkan sistem presidensial. A. Amerika Serikat. B. Pakistan dalam masa demokrasi dasar. Badan eksekutif di negara-negara komunis. Di samping badan eksekutif di negara-negara demokratis, perlu juga kita bicarakan badan eksekutif di negara-negara komunis. Ada beberapa perbedaan yang menonjol. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dilihat sebagai badan legislatif, tetapi sebagai badan di mana semua kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipusatkan. Jumlah menteri dalam masa sebelum 27 jumlah menteri dalam masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar 16 Desember 1949 oleh orang. Jumlah menteri dalam masa sesudahnya berkisar antara 18 kabinet dan 25 kabinet. Orang tua menteri dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu menteri inti dan menteri negara. Kadang-kadang juga terdapat menteri muda, terutama dalam masa sebelum Desember 1949. Presiden di bawah Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen adalah presiden di dalam sistem presidensial yang demokratis. Ia tidak dapat diberhentikan oleh DPR karena masalah-masalah politik. Sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Presiden membutuhkan dukungan yang cukup kuat sehingga memerlukan adanya partai politik atau koalisasi partai politik yang kuat, sehingga presiden dapat memerintah dengan baik. Yang diperlukan oleh Presiden RI dalam sistem presidensial yang berlaku sekarang ini adalah kerjasama yang baik dengan DPR sehingga berbentuk sinergi dalam pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan antara presiden dan DPR atau partai-partai politik diharapkan tidak menghambat presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala badan eksekutif. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.